Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dalam acara Gusul. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Terima kasih para pemirsa yang budiman. Kami di samping saya ada Bapak Miftahul Huda MPDI. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Kanzul Ulum Kota Madiun. Kali ini akan membawakan tema menjadi manusia atau hamba Allah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ngoten Gus. Insyaallah seperti itu. Nggih. Monggo langsung mawon Gus, dimulai dijelaskan bagaimana untuk menjadi manusia yang terbaik di mata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, khusus yang ada di sini, bapak-bapak yang ganteng-ganteng, yang ceria-ceria pada sore hari ini, yang kelihatannya wajahnya termasuk orang-orang yang baik di mata Allah, insyaallah. Amin. Oke. Pada kesempatan sore ini kita akan membahas tentang bagaimana sih mengukur diri kita baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang baik itu memang menjadi cita-cita ya semua orang, ya khususnya umat Islam, bagaimana kita menjadi orang yang muhsinin, bahkan kita menjadi orang yang mutakin, orang yang takwa, yang takut ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu memang cita-cita yang agung dan mulia. Maka kita perlu tahu bagaimana cara mengukur diri kita di hadapan Allah. Nah, ini ada sebuah dawuh dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa jika kita ingin melihat ya sejauh mana diri kita itu baik di hadapan Allah, maka kita harus melihat ya di mana Allah menempatkan kita. Nah, menempatkan atau kata di mana ini bukan diartikan di mana misalkan di bengkel, di sawah, ya di kantor, ataupun di di masjid ataupun di mana saja. Tetapi kata di mana ini tidak mengacu pada profesi, tidak mengacu pada siapa yang ganteng, siapa yang cantik, tidak. Tetapi kata di mana ini menunjukkan di mana Allah memposisikan orang itu ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang ditempatkan oleh Allah dalam kehidupan sehari-harinya itu dia selalu bisa berperilaku baik. Nah, tapi juga ada orang yang ditempatkan sama Allah dalam perilakunya yang belum baik. Nah, kemudian Syekh Ibnu Athaillah Sakandari kemudian membagi lagi kriteria orang-orang yang baik. Nah, nanti kita semua ya termasuk jenengan semua coba dari beberapa kriteria itu kita masuk di kategori yang mana. Orang yang mendapatkan ranking pertama di hadapan Allah itu adalah ya orang yang sudah baik tetapi merasa dirinya jelek. Ya, sholatnya sudah baik, ya jamaah tidak pernah ketinggalan. Nah, tahajudnya sudah baik, sodakohnya sudah baik, akhlaknya sudah baik dengan orang tua, dengan sesama. Ya, sodakohnya, belajarnya sudah baik, tapi dirinya masih merasa jelek. Wah, aku itu apa sih? Ya kan, aku itu apa sih? Wong sholat saya masih seperti ini. Padahal sholatnya sudah baik, jamaah janggep ya, 5 waktu. Nah, peringkat yang kedua itu ada ya yang mendapatkan ranking 2, kriteria orang baik di mata Allah itu adalah orang yang jelek merasa dirinya jelek. Ya, Kayak saya juga ini ya. Jelek dalam artian dia itu banyak dosa tapi dia merasa bahwa aku itu akeh dosane gitu. Nah, orang ini yang biasanya orang-orang yang ya memang dia itu masih belum bisa melakukan ibadah dengan baik, tapi dia itu senang mengakui bahwa dia itu salah dan juga sering melakukan taubat kepada Allah. Nah, itu peringkat atau ranking yang kedua. Ada ranking yang ketiga lagi, Pak. Ranking yang ketiga itu adalah orang yang baik merasa dirinya baik. Ana wong apik rumangsa dekne apik.
Jadi dia itu sholatnya jamaahnya sudah bagus, 5 waktunya sudah bagus, sodakonya sudah bagus, akhlaknya sudah bagus ya. Tapi dia serumongso, aku ini loh, jamaahku itu 5 waktu lengkap. Nah, jamaahku 5 waktu, 5 waktu lengkap. Sodakoku itu tidak kurang-kurang, 1 bulan itu berapa juta. Nah, dia itu baik, tapi merasa dirinya baik. Nah, itu orang yang mendapatkan ranking yang ketiga ya di hadapan Allah menurut Syekh Athaillah As-Sakandari. Ada lagi peringkat yang keempat ya. Peringkat yang keempat itu orang yang jelek tetapi merasa dirinya baik. Ya, wong sing elek rumangsa dekne apik. Jadi cara wong iku salate iki ya ora patek kopen, nggih. Salate mungkin ya sehari jamaah cuma berapa kali, atau kadang ada yang bolong-bolong, ada yang tidak sholat, nggih. Sedekah yo kadang-kadang nek dina Jumat ya dicarikan uang paling kecil ya, rupiahnya nominalnya ya. Sing pokoknya mlebu kotak iku kudu ana bele muni. Nah, ya. Tapi dia itu rumangsa apa lho? Lho aku iki lho sedekah kok aku. Ya, saya itu kan sedekah meskipun itu tadi. Saya itu kan sedekah. Nah, saya itu kan masih sholat. Nah, padahal ya meskipun sholatnya itu ada ganggangnya itu tadi. Nah, jadi ranking ada 4 ya, ada 4 peringkat itu yang apa menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu orang-orang yang baik di mata Allah. Nah, kaitannya dengan cara untuk mendapatkan peringkat-peringkat itu beliau juga menjelaskan ya. Beliau juga menjelaskan dalam kitabnya juga Hikam itu bahwa untuk mendapatkan kriteria orang-orang yang baik ataupun disayang sama Allah itu ada juga caranya. Kita bisa menjadi orang baik itu dengan 2 cara. Ada kalanya orang itu menjadi orang yang ahlul khidmah, ada yang orang yang ahlul mahabbah. Eling-eling ya, ahlul khidmah karo ahlul mahabbah. Ahlul khidmah itu senengnya khidmah. Wiridane buwanter, nggih, salate yo janggep, salat sunah yo akeh, wiridane banter. Sehari-hari yang dia lakukan itu adalah ibadah sama Allah, kebaikan terus. Dia melatih dirinya setiap hari itu untuk melakukan kebaikan. Niku sing jenenge ahlul khidmah. Senengnya khidmah, melayani siapa? Yang melayani Allah. Tapi ada orang yang ahlul mahabbah. Ahlul mahabbah ini orang yang dalam pandangan mata kita ibadahnya tidak seberapa besar, tidak seberapa banyak, tidak kelihatan. Tapi apa? Di mata Allah itu mulia. Ya, contoh kalau kita dulu lihat wali-wali Allah kan wonten kados Gus Dur, ya kan? Kados Gusmi. Ya, wah, enggak kelihatan, Pak. Ya. Beda dengan orang yang ahlul khidmah. Ahlul khidmah itu pengennya klambine rapi, pakai koko baju muslim terus, sarungan kopiahan kaya awak dhewe ngene iki. Karena kita itu dalam proses khidmah. Tapi ahlul mahabbah mboten. Kadang iku ora klambenan. Ada klambine disamperno nang lengan. Ya. Tapi mulia di mata Allah. Ya, tapi mulia di mata Allah. Jadi yaitu monggo kita mengukur diri kita itu peringkat yang mana, dan kita masih dalam proses yang mana, khidmah kita masih sebesar apa. Nah, itu mungkin beberapa penjelasan. Kebaikan pada diri sendiri ini apa bisa dinilai dari casing kita, Gus? Terkadang ketika penilaian seseorang bahwa ada orang yang begitu ganteng sekali, apakah itu juga bisa dikatakan kategori yang orang-orang terpilih di mata Allah dari sisi casingnya tadi? Ya, kita mengacu pada tadi dawuh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang pertama, bahwa di mana Allah meletakkan orang yang baik itu tidak melihat pada casing, tidak melihat pada tempat. Saya ada cerita salah seorang santri di daerah Pekalongan. Ya, beliau itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi jasadnya itu ketika beberapa tahun digali, ternyata jasadnya masih utuh dan masih bau wangi. Nah, itu cerita itu kemudian dilaporkan ketika zamannya Mbah Malik. Mbah Malik niku gurune Habib Lutfi. Terus ono santri sing
ternyata ketika di sampingnya ada orang yang akan dimakamkan ya. Lah makam si jin iki mau wis utuh. Terus disowankan sama warga ke Mbah Malik. Ya katakanlah namanya Fulan. Ya. Lah warga ini lapor ke Mbah Malik. Lah sebelum warga ini menyampaikan kabar itu tadi, Mbah Malik itu sudah dawuh. Gimana kabarnya Fulan ini? Jasadnya masih utuh kan, baunya masih wangi. Mbah Malik kan ulama karismatik kan. Lah ternyata apa? Ternyata si Fulan ini amaliyahnya setiap malam itu sholat tahajud. Ya, setiap malam itu sholat tahajud dan dia itu tidak kurang membaca sholawat setiap malam 15.000. Nah, kalau jenengan tahu pekerjaannya apa? Buruh angkat di pasar. Nah, jenengan lak ngertos buruh angkat toh. Kelambenan yo kadang-kadang. Kelambine yo ora ono sing apik, gitu. Kopiahane duka. Tapi mulia di mata Allah. Nggih, menarik sekali Gus. Mungkin diberikan kiat-kiat khusus bagaimana kita melatih diri kita pribadi, kita sendiri dari mulai tingkatan 4, 3, 2 ke 1 itu Gus, yang agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan mudah-mudahan kita juga tergolong orang-orang yang terbaik di mata Allah Gus. Mungkin bisa melatih dari tingkatan mulai dari 4, 3 itu gimana? Kiat-kiat khusus monggo diberikan ke pemirsa Gus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kiat-kiat untuk menjadi hamba yang mulia di mata Allah, ya, menurut hemat saya ya, kita harus belajar menjadi ahlul khidmah. Karena banyak orang yang menjadi ahlul mahabbah yang awalnya itu adalah ahlul khidmah. Jadi dia itu berusaha sebaik mungkin dan semaksimal mungkin bagaimana caranya baik di mata Allah, termasuk dengan cara kita berpakaian ya. Karena memang ya contoh berpakaian itu juga diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Pakaiannya yang bersih, yang bagus, warnanya putih. Kita laksanakan amaliyah yang wajib, kita juga melaksanakan terus amaliyah sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan. Di samping itu kita juga bersosial dengan baik, belajar terus, dan kita harus punya tekad bahwa setiap hari kita harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Oke, terima kasih Gus. Mungkin ini banyak khazanah yang kita bisa ambil dari tausiah pendek kita ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dalam acara Gus Gaul yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.